Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 2 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Wall Street baru aja mengakhiri rally 5 hari beruntunnya setelah pasar dihantam aksi jual kripto besar-besaran yang dipicu oleh Bitcoin yang terjun bebas di bawah $86.000. Data manufaktur US memberikan sinyal campuran, sementara Bank of Japan mengirimkan getaran ke pasar obligasi global. Sekarang kita langsung ke berita yang pertama. Setelah 5 hari kenaikan, pasar saham US terkoreksi. Dow Jones turun 0,9%, S&P 500 turun 0,53%. Pemicu utamanya adalah aksi sell-off mendadak di pasar kripto. Bitcoin anjlok sekitar 6% ke bawah 86.000, mencatat hari terburuk sejak Maret. Sell-off ini memicu likuidasi sampai hampir 1 miliar US dollar dan menekan saham-saham kripto seperti Coinbase dan juga Strategy. Sentimennya, pasar Wall Street saat ini sedang dalam periode digestion atau pencernaan setelah rally panjang, dan trader menghindari aset beresiko. Koreksi ini terjadi menjelang keputusan suku bunga The Fed minggu depan di tanggal 9-10 Desember. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Dua data manufaktur penting US kemarin itu rilis ya, dan memberikan gambaran berbeda mengenai kesehatan ekonomi US. ISM Manufacturing PMI, angkanya dirilis di 48,2, lebih buruk dari perkiraan di angka 49, dan menunjukkan kontraksi yang lebih dalam di sektor manufaktur. Lalu S&P Manufacturing PMI yang final, angkanya itu dirilis 52,2, lebih baik dari perkiraan 51,9, menunjukkan ekspansi yang solid. Implikasinya apa nih? Sinyal campuran ini menambah kebingungan The Fed. ISM yang lemah seharusnya mendukung narasi rate cut karena tekanan ekonomi sedang terjadi, sementara S&P yang kuat itu masih menunjukkan ada ketahanan. Debat The Fed minggu depan akan semakin fokus pada pasar tenaga kerja, bukan hanya inflasi. Jadi kita lihat aja untuk data inflasi nanti akan keluar di hari Jumat ya, minggu ini. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Nah, berita ini nih yang menyebabkan market itu kemarin benar-benar koreksi lumayan dalam ya. Jadi Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, memberikan indikasi paling jelas bahwa BOJ mungkin aja akan segera menaikkan suku bunga. Dampaknya ke global, sinyal hawkish dari Jepang ini memicu keributan di pasar obligasi global. Imbal hasil obligasi 2 tahun Jepang melonjak ke level tertinggi sejak 2008, dan ini menyeret yield Treasury US 10 tahun naik 8 basis point ke 4,09%. Ini adalah sinyal resiko ya. Kenaikan mendadak yield obligasi atau biaya pinjaman ini menekan aset berisiko dan ini berkontribusi pada koreksi di saham US dan juga sell-off di kripto kemarin. Jadi bisa dibilang ini Japanese carry trade, narasinya akan mulai kembali lagi nih, dan bisa menjadi resiko untuk tambahan narasi untuk bear market kali ya. Seperti itu, jadi kita perlu pantau terus nih untuk keputusan suku bunganya Jepang itu bakalan seperti apa. Terus untuk hari ini kan katanya Powell itu bakalan ada speech ya di jam 8 pagi. Nah ternyata Powell itu tidak memberikan komentar apapun ya mengenai ekonomi dan kebijakan moneter dalam pidatonya tadi. Yang sebenarnya itu lumayan mengecewakan karena kita tadinya nungguin kira-kira dia mau komentar apa nih, tapi ternyata dia tuh cuman speech di Stanford University gitu. Jadi dia nggak bahas soal ekonomi sama sekali, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Aksi jual kripto itu memicu koreksi pasar yang memang sudah waktunya itu koreksi mungkin ya. Sinyal hawkish dari BOJ itu juga menambah ketidakpastian. Jadi fokus pasar sekarang itu beralih ke rilis data PCE inflation hari Jumat dan keputusannya The Fed di minggu depan. Volatilitas tinggi diperkirakan masih akan berlanjut. Terus sekarang kita coba lihat ke FedWatch Tool. Dengan dirilisnya data manufaktur kemarin di US, ternyata probabilitas The Fed untuk memangkas suku bunga itu masih sama ya, di angka 87,6%, masih bertambah terus dari kemarin itu 86,4%. Tapi gue pengen ingetin lagi kalau data ini sangat volatile ya. Jadi kalau misalnya ada data ekonomi seperti PCE atau GDP yang dirilis gitu, ini data probabilitas ini bisa langsung berubah sewaktu-waktu gitu. Jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa, dan kira-kira berpengaruh nggak ke data probabilitas ini. Per sekarang probabilitasnya masih tinggi untuk memangkas suku bunga, dan coba gue pengen lihat di probabilitasnya di Januari, oke.
Di Januari, di Maret, di April ini masih tinggi probabilitasnya untuk menahan suku bunga ya. Kalau misalnya The Fed itu memangkas suku bunga di bulan Desember. Jadi kemungkinan untuk tahun 2026 akan ada 1, 2, 3. Akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga di tahun 2026. Ini sebenarnya sinyal yang lumayan bagus, tapi kita nggak tahu dia pangkas suku bunganya itu karena apa. Kalau misalnya The Fed itu telat memangkas suku bunga, balik lagi, narasi US itu mengalami resesi itu bakalan muncul lagi gitu. Apalagi data ketenaga kerjaannya US itu sangat melemah ya, sangat melemah banget. Jadi kita lihat aja nanti datanya seperti apa. Coba kita lihat ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar baru kemarin keluar data ISM yang tadi kita udah bahas. Terus sekarang kita lihat lagi ke hari ini. Oke, hari ini jam 10 malam bakalan keluar data JOLTS Job Openings nih. Ini bakalan sangat krusial untuk labor market, kita perlu pantau banget nih. Kalau misalnya JOLTS-nya itu datanya turun, itu udah pasti bakalan bikin market itu tambah panik ya. Tapi kita perlu lihat nih, turunnya seberapa banyak. Kalau misalnya datanya itu turun mungkin ke angka 6,9M atau misalnya masih di angka 7M, itu still good. Masih bisa membuat The Fed itu masih tetap akan dovish, tapi tidak yang terlalu panik gitu. Tapi kalau misalnya datanya itu turun drastis, itu bisa menyebabkan kepanikan dan bisa memberikan sinyal bahwa The Fed itu udah telat gitu. Untuk memangkas suku bunganya itu udah telat. Terus untuk hari Rabu, besok, itu bakalan keluar ADP Non-Farm Employment Change nih. Kalau misalnya kita lihat nih, ke datanya ADP Non-Farm Employment Change, ini kita tahu ya, dari semenjak 2022, semenjak The Fed itu melakukan quantitative tightening, itu datanya itu cenderung turun, bahkan beberapa kali itu minus nih. Di bulan Juli, terus abis itu di bulan Oktober, itu datanya minus, data ADP itu minus. Dan ini lumayan mengkhawatirkan ya, walaupun di sini ada revisian, tapi revisinya itu rata-rata memburuk. Rata-rata itu memburuk ya, kayak di sini 54K dia turun jadi minus 3K. Ini dari minus 32K ada sih kenaikan sedikit ke minus 29K. Tapi tetap aja datanya itu minus gitu. Dan untuk data di bulan Desember, ini previousnya 42K, forecastnya di angka 19K. Masih ada penurunan dan trennya itu cenderung turun ya. Jadi be careful, kalau misalnya US itu benar-benar mengalami resesi, kita perlu sangat mengurangi resiko nih. Karena bisa jadi nanti The Fed itu bakalan pangkas suku bunganya itu ya panik, dalam panik mode gitu. Bisa dibilang The Fed itu udah benar-benar telat untuk memangkas suku bunga dari pertemuan-pertemuan kemarin gitu. Seperti itu. Terus jangan lupa juga di hari Rabu tetap ada S&P Global Services PMI. Ada Global Composite PMI juga dan ada ISM Non-Manufacturing PMI dan Prices. Ini berpengaruh ke kekuatan US dollar. Kita perlu pantau juga untuk melihat kondisi kesehatan ekonominya di US. Itu di hari Rabu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di besok aja ya update-nya. Seperti itu, terus kita lihat sekarang ke Farsight. Nah, untuk Farsight di sini kita lihat ya, di tanggal 28 November, sama nih BlackRock melakukan penjualan sebesar 113,7 juta dolar, walaupun kemarin itu lumayan tinggi ya, inflow-nya lumayan tinggi, tapi bisa dibilang ini outflow-nya BlackRock lumayan tinggi juga, jadinya tetap ada inflow, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Dan untuk kemarin ETF flow-nya itu positif, ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Kurang lebih masih sama seperti tanggal 28 November. Dan kalau misalnya BlackRock melakukan penjualan juga di sini dan penjualannya sebesar ini, ya inflow di tanggal 1 Desember kemarin bisa jadi negatif gitu. Ya, tinggal kita lihat aja nanti datanya BlackRock seperti apa. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum di sini, tanggal 1 Desember, ini sekarang Ethereum malah ada outflow nih. Ada outflow lumayan gede di angka 105,7 juta dolar. Ini walaupun Bitcoin itu ada inflow, justru ini Ethereum malah ada outflow nih. Lumayan mengkhawatirkan karena pada saat Bitcoin itu inflow, justru Ethereum ini malah outflow nih. Ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita lihat aja datanya BlackRock itu seperti apa. Tapi kalau misalnya dari kemarin ya, BlackRock itu justru cenderung ada inflow nih. Inflow-nya lumayan gede, tapi nggak gede-gede banget karena masih belum 3 digit. Semoga BlackRock itu ada inflow dan semoga aja bisa bikin sentimen pasar itu kembali bagus gitu. Supaya kita bisa cari lower high-nya gitu. Kalau misalnya masih tertekan kayak gini, ya sulit sih untuk kita itu mengexpect dia bisa bikin lower high dulu untuk mantul di harga yang sekarang. Nanti kita lihat aja dari price action-nya. Per sekarang sih untuk sentimen ETF still not good ya. Untuk Bitcoin masih inflow tapi kecil banget. Terus untuk Ethereum pun juga ada outflow dan outflow-nya itu 3 digit di kemarin. Nanti kita lihat aja ketika datanya BlackRock itu sudah keluar dan
Kita lihat juga ke price action-nya. Sekarang kita langsung ke price action. Kita akan mulai dulu dari gold, karena ada yang request ya, Bang bahas XAU juga. Oke, kita akan bahas XAU juga hari ini. Kita bahas terakhir harganya itu masih di sini ya. Gue bilang karena kita lagi konsolidasi, kemungkinan ya kita bakalan back and forth aja gitu. Mungkin ada sweep seperti ini, dan ternyata di sini sekarang dia udah back to bullish ya di 1 hour-nya. Ini bisa dibilang cuma internal doang, dan untuk sekarang struktur terakhirnya itu ada di sini nih. Ini adalah demand 1 hour terakhirnya. Dan pergerakannya sekarang masih dalam koreksi ya. Sekarang lagi koreksi. Di sini ada buntut lumayan panjang. Ini lumayan mengkhawatirkan ya kalau ada buntut seperti ini. Coba kita lihat dari gambaran besar sekarang. Secara gambaran besar, seperti yang gue bilang, ini masih jauh banget ya. Demand daily-nya masih jauh banget. Ini naik sangat signifikan, dan ini bisa dibilang one push ke atas di time frame daily-nya. Dan untuk demand daily-nya itu masih di sini nih. Masih jauh banget di 3345 sampai 3311. Masih jauh banget ya. Jadi kita akan bahas dari internal structure-nya aja. Dan untuk 4 hour-nya di sini dia udah bullish ya. Kenapa udah bullish? Karena di sini dia kan bikin penurunan nih, koreksi, dia MSS to bearish, terus abis itu dia MSS to bullish lagi di sini. Jadi karena kita tahu dia udah MSS 2 kali nih di sini sekali, di sini sekali. Ya kemungkinan besar gua ngelihatnya sih dia bakalan konsolidasi aja ya. Jadi tinggal kita lihat apakah dia mampu nih untuk nyampe ke zona supply ini. Kalau misalnya dia sampai ke zona supply ini, mungkin kita bisa expect dia bisa mengalami rejection dari sini ya. Mungkin seperti itu untuk XAU di 4 hour. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Per sekarang 1 hour-nya itu still bullish ya. Masih bullish banget di sini demand terakhirnya. Tinggal kita lihat di sini dia mampu nggak untuk mempertahankan struktur bullish-nya. Kalau misalnya dari lower time frame-nya seperti itu, kalau dari higher time frame-nya ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan penjualan ya. Kalau misalnya kalian punya emas gitu, ya bolehlah consider untuk taking profit di sini. Mungkin bisa tunggu kalau misalnya dia koreksi baru habis itu beli lagi, itu juga boleh. Dan keuntungannya di kripto kita itu ada XAUT gitu. XAUT itu adalah emas tapi dalam bentuk kripto, dan dia itu harganya itu 1:1 ya. 1:1 sama XAU USD yang kita lihat sekarang gitu. So, lumayan bagus, dan kita bisa self-custody juga untuk XAUT, dan itu adalah salah satu keunggulan untuk teknologi kripto ya. Jadi segala sesuatu itu bisa didigitalisasi lah, dan untuk nyimpennya juga nggak ribet gitu. Bisa kita self-custody, nggak perlu punya berangkas, dan lain-lain gitu. Kayak gitu bisa jadi opsi kalau misalnya kalian mau investasi di emas. Di sini emas secara internal dia udah MSS to bearish ya. Kelihatan di sini, dia sweep atas, dia bikin higher low, higher high, terus habis itu dia bikin lower low. Per sekarang untuk demand internalnya, itu dia ada di sini nih. Dan mungkin kita bisa pantau level ini, kalau dia ada rejection dari sini. Mungkin kayak gitu, per sekarang gua nggak akan tradingkan emas. Kenapa? Karena data ekonomi US itu lumayan banyak ya untuk minggu ini. Jadi kita perlu pantau aja pergerakannya seperti apa, apalagi ada sentimen dari Bank of Japan, terus juga minggu depan itu akan ada FOMC. Menurut gue jangan terlalu agresif dulu gitu ya. Kalau misalnya mau trading boleh, tapi mungkin ya scalping aja kali ya. Jadi kayak cepat aja gitu. Kalau misalnya nunggu sampai US Open, itu sangat rentan sekali ya. Sangat rentan sekali bakalan ada pergerakan yang volatilitasnya itu nggak terduga gitu. Kayak gitu untuk emas. Sekarang kita akan bahas ke Nasdaq. Kita pengen lihat nih, yang dibilang di berita itu ada penurunan seperti apa sih? Oke, penurunannya ternyata seperti ini ya. Jadi kayak kenaikannya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut dia naik, terus ada koreksi kecil. Ya ini bisa dibilang nggak terlalu signifikan sih, karena even dia masih belum mampu untuk closing di bawah low point di hari sebelumnya gitu. Ini bisa dibilang previous day low, dan ini bisa dibilang previous day high, dan dia masih bergerak di situ-situ aja sebenarnya. Dia masih belum bisa closing di previous day low sama previous day high, jadi ya bisa dibilang dia nggak kemana-mana gitu. Ini tapi bang, ini ada candle yang di atas candle sebelumnya nih. Nah, ini adalah gap. Jadi setiap sesi di US itu ada gapnya guys. Jadi kayak dia kan open di sini, close di sini. Nah, ketika dia open lagi, ini dia ternyata open marketnya itu harganya di sini nih. Makanya dia ada gapnya. That's why ini kalau misalnya di ICT itu dibilangnya ini new day opening gap gitu. Dan ini bisa jadi support and resistance juga. Cuman gue nggak akan bahas secara detail sekarang. Kita akan bahas aja dari market structure-nya. Kita
Kita lihat dari 4 hour dulu. Secara 4 hour di sini ada penurunan signifikan banget dan ya bisa dibilang dia cuman bergerak di situ-situ aja sih. Cuman kelihatannya di kenaikan kemarin ini buyersnya itu lumayan agresif ya. Jadi kayak dia dibanting turun sampai sini, buyersnya udah mulai kasih kekuatan di sini. Buyersnya bawa naik, terus habis itu di sini koreksi lagi, bawa naik lagi, koreksi lagi, bawa naik lagi, dan closingnya itu sampai di sini gitu. Walaupun dia belum mampu ya, dia belum mampu untuk take out previous day high. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya. Gue masih expect dia bisa melanjutkan kenaikan. Jadi expecting dia bisa naik sampai sini. Kalau misalnya dia turun koreksi pun mungkin akan fill the gap yang ada di sini nih. Di sini, di sini udah keisi. Coba kita lihat di time frame 4 hour. 4 hour pun udah keisi. Oke, actually good ya. Sebenarnya good sih. Kayak nggak ada keharusan dia nyampe ke sini nih. Oke, di time frame daily ternyata ada gap ya. Ada gap di sini. Coba kita lihat ya. Ini dia turunnya sampai mana nih? Ternyata dia ngisi sampai bull FVG ini nih. Lihat berhentinya di mana? Di 50% dari bull FVG ini ya. Jadi ya bisa dibilang ini lumayan valid ya. Lumayan valid bull FVG-nya. Dia buyersnya itu udah mulai ngantri di bull FVG di time frame daily dan di area equilibrium-nya nih. Jadi ya lumayan bagus ya untuk pergerakan Nasdaq. Still good, expecting dia bisa bikin higher high dari sini. Per sekarang banget mungkin biasnya itu masih long ya untuk Nasdaq. Ya semoga Bitcoin dan Ethereum bisa melanjutkan kenaikan seperti Nasdaq. Sekarang kita akan bahas ke Bitcoin dominance. Oke, untuk Bitcoin dominance dia masih bergerak di dalam sini ya. Kita lihat dulu dari time frame 4 hour kali ya. Secara 4 hour, di sini dia ya masih belum kemana-mana ya. Masih belum kemana-mana, supply-nya masih di sini, masih belum ke retest, pergerakannya masih sangat pelan banget, masih konsolidasi. Coba kita lihat ke 1 hour-nya sekarang. Secara 1 hour di sini still bullish ya. Dia belum breakout structure. Cuman di sini ada pemantulan dari demand 1 hour-nya. Jadi kemarin malam dia sempat di retest. Terus habis itu dia langsung mantul kencang banget nih. Jadi kalau misalnya ada pemantulan seperti ini ya expecting dia bisa breakout ya. Expecting dia bisa breakout structure di sini mungkin akan melanjutkan kenaikan untuk beberapa waktu. Dan pada saat kejadiannya seperti ini, expecting untuk altcoins itu bisa ada tekanan jual ya. Tapi tinggal kita lihat nih, Bitcoin-nya arahnya kemana? Kalau misalnya bullish ke atas ya bagus ya. Bitcoin-nya harganya naik, terus Bitcoin dominance-nya itu ada kenaikan. Artinya altcoins itu tekanan jualnya itu bakalan minim gitu. Tapi kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu naik seperti ini, terus harga Bitcoin-nya itu turun, nah itu kita perlu waspada tuh untuk altcoins. Bisa kita melakukan shorting dan cari setup untuk short. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung aja coba bahas ke Bitcoin karena Bitcoin dominance-nya masih di sini-sini aja ya. Masih belum kemana-mana, even di time frame daily nih, kita lihat pergerakan tutupan candle-nya, ada hammer di sini, sekarang masih pagi dan pembukaan candle-nya itu ada kenaikan gitu. Dan tinggal kita lihat apakah dia mampu untuk breakout dari indecisive candle ini. Secara structure dia bullish daily-nya dan 4 hour-nya itu dia bearish karena di sini dia udah MSS dan 1 hour-nya dia juga bullish. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita lihat ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin seperti yang kita bahas kemarin, supply 1 hour-nya itu sangat di-respect. Di sini dia respect banget. Ada rejection di supply 1 hour-nya, dia turun, bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low. Per sekarang banget, secara internal, kita bahas langsung secara internal, itu dia lagi berusaha untuk MSS to bullish nih, secara internal. Lihat di sini. Ini dia masih berusaha untuk MSS to bullish. Bisa dibilang udah MSS belum? Belum bisa ya, karena di sini walaupun dia ada closing di atas supply ini, tapi bisa dilihat nih. Di sini ada rejection, ada mencoba breakout, tapi sellersnya ini lumayan agresif, di bawah turun lagi. Jadi dia lagi berusaha bullish nih di time frame kecilnya. Dan kalau misalnya dia closing nih, misalnya dia closing di atas ini gitu, kalau misalnya kondisinya seperti ini, baru bisa kita bilang bahwa internalnya itu back to bullish gitu. Tapi kalau misalnya internalnya back to bullish pun, itu kita perlu hati-hati ya, karena kita tahu penurunan di sini tuh sangat agresif. Jadi level berikutnya yang kita pantau adalah ini, dan mungkin kita akan lihat dari OTI areanya juga nih. Karena kenapa kita lihat dari OTI area? Karena di sini kalau misalnya dia breakout dari sini, itu artinya dia udah mengalami yang namanya inducement. Nah, kalau misalnya udah inducement atau IDM, itu kita bisa pakai Fibonacci untuk tarik Fibonacci-nya, untuk lihat level OTI-nya. Nah, perlu hati-hati kalau misalnya ada di level-level ini. Kalau misalnya ada rejection, kita bisa anticipate untuk melakukan shorting. Mungkin bisa tunggu juga di area supply 15 menit ini, kayak gitu ya.
Seperti itu untuk Bitcoin. Per sekarang banget masih berusaha untuk bullish di internalnya, dan tinggal kita lihat apakah berhasil untuk bullish apa enggak, kayak gitu ya. Terus untuk tutupan candle kemarin ini lumayan jelek ya. Lumayan jelek kenapa? Kayak kenaikan dari tanggal 22, terus 23, sampai ke akhir November, ini kenaikan ini kayak langsung dibalas sama satu candle gitu. Walaupun di sini buyers udah ngasih reaksi, tapi kita nggak tahu candle berikutnya seperti apa, dan internal structure-nya pun ya still bearish gitu. Masih belum mampu untuk bullish. Nah, di sini kelihatan nih. Mungkin acuannya di time frame 1 hour aja, karena even di internal structure-nya secara 1 hour pun dia masih belum mampu untuk closing di atas supply 1 hour ini, kayak gitu ya. Jadi mungkin kita lihat aja di time frame 1 hour, mungkin gua akan taking long kalau misalnya dia berhasil untuk closing secara 1 hour di atas supply internal ini. Mungkin ya targeting aja di sini gitu, kayak cari-cari scalpingan, mungkin cari konfirmasinya di time frame 15 menit itu masih boleh gitu. Tapi pastikan menggunakan risk management yang proper. Per sekarang banget masih belum ada setup. Kalau misalnya kalian mau pantau boleh, tapi gua masih belum lihat konfirmasinya di time frame 15 menit, even di 1 hour juga belum ada, gitu ya. Oke, seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan lihat lanjut ke Ethereum. Kita pengen lihat pergerakan Ethereum seperti apa. Oke, Ethereum ini ada kabar yang lumayan unik ya. Kenapa unik? Lihat, dia benar-benar berhenti di area OTI, dan mungkin dia retest ke area 0,79 dari swing ini nih. Dari swing ini dia retest 0,79. Mungkin sama kayak Bitcoin, expecting dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Cuman nggak tahu, perlu ada konfirmasi di internal structure-nya. Karena secara internal structure, seperti yang gue bilang, terakhir tuh harganya masih di sini nih. Gue bilang kalau misalnya dia belum berhasil nih untuk take out supply internal ini, kita nggak bisa expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Justru expecting dia bikin lower low. Dan dia beneran bikin lower low ya. Per sekarang karena dia di internal structure-nya udah break of structure, dia supply-nya udah bisa kita pindahin dari sini ke sini. Ini untuk supply internalnya secara time frame 15 menit. So, expecting kalau misalnya kita mau lihat pemantulan dari harga yang sekarang untuk Ethereum, Ethereum itu harus bisa take out supply ini, closing secara confident, dan habis itu kita bisa manfaatkan dengan nunggu di pullback-nya. Ketika nyampe lagi ke demand internalnya, mungkin bisa kita taking long, kayak gitu ya. Per sekarang secara 1 hour dia still bearish, di sini supply-nya habis ngasih rejection yang lumayan kenceng, dan kalau misalnya kondisinya seperti ini, nggak menutup kemungkinan dia bisa bikin lower low juga. Jadi ya balik lagi ya, konfirmasinya ada di internal structure. Karena di sini ya secara internal structure kelihatannya sih bakalan konsolidasi. Di sini dia MSS to bullish, terus di sini MSS to bearish. Jadi kayak banyak MSS-nya kemungkinan besar dia bakalan konsolidasi gitu. Seperti itu ya. Dan untuk level krusial berikutnya ada di demand weekly ini. Demand weekly ini areanya lumayan gede di angka 2548 sampai 2115. Boleh nggak di sini cicil beli? Boleh ya, kalau misalnya kalian mau cicil beli, boleh-boleh aja, masa gue larang ya. Tapi, risk manajemennya, kalau misalnya dia closing secara time frame weekly di bawah demand weekly ini, boleh di-consider untuk cut loss, kayak gitu ya. Dan range-nya ini lumayan besar. Range-nya itu di angka 18%-an gitu. Minus 18% itu lumayan gede, jadi pastikan mengerti dulu soal risk manajemennya. Kayak gitu ya. Expecting mungkin aja dia bisa retest ke SNR ini, atau mungkin ke supply 4 hour ini. Menurut gue pribadi, risk to reward-nya nggak terlalu bagus. Kalau misalnya mau DCA, mungkin DCA-nya Bitcoin aja ya. Karena Ethereum pun itu ngikutin harganya Bitcoin, dan sekarang banget dia lagi underperform sama Bitcoin, kayak gitu. Seperti itu untuk Ethereum, masih jelek ya, masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Ini di sini kelihatannya ada SNR, mungkin kalau misalnya nyampe di sini, mungkin ada rejection juga ya. Tinggal kita lihat dari harga yang sekarang itu dia bisa mantul apa enggak, karena dia habis retest di area OTI ini gitu ya. Oke, seperti itu untuk Ethereum. Sekarang kita akan bahas ke ENA, karena ada yang request ya, Bang coba bahas Ethena next video. Oke, sekarang kita akan bahas Ethena. Udah lama banget kita nggak bahas Ethena. Terakhir kita bahas di sini dia bikin bear flag, terus abis itu breakout. Semenjak breakout dia turun 51%. Ini kalau misalnya shorting sih cuan ya. Dan ya semoga aja kalian ada yang dapat shorting di Ethena. Kita bahas dulu dari time frame weekly kali ya, karena kita udah lama nggak bahas Ethena. Oke, secara time frame weekly
Secara time frame weekly ini dia konsolidasi ya, karena lihat di sini. Dia bikin high point, dia turun kencang, terus habis itu naik kencang, retest ke supply-nya, terus habis itu turun, nggak mampu untuk closing di bawah support ini. Jadi bisa dibilang dia cuman konsolidasi, tapi kalau misalnya secara structure, yang valid adalah dia itu bearish. Loh, kenapa bearish bang? Kan dia cuman konsolidasi doang. Iya, dia konsolidasi, tapi struktur terakhirnya adalah bearish, karena di sini lihat. Ini ICO. Ketika ICO di sini bisa dibilang adalah swing low-nya. Kenapa swing low? Karena buyers itu udah mulai ngasih reaksi. Ketika buyers ngasih reaksi, dia naik sampai atas, terus habis itu dia turun sampai ke harga ICO. Ternyata buyersnya itu nggak ada nih di sini. Akhirnya dia MSS. Nah, MSS tuh bearishnya tuh di sini. Kayak gitu. Logikanya seperti itu ya. Jadi dia bikin lower low di sini, dan habis itu dia bikin di sini lower high ya. Jadi dia beneran ke-reject dari supply weekly ini. Dia ke-reject dari supply weekly, terus habis itu turun lagi. Dan kemarin dia dapat tekanan jual lagi di sini, dan habis itu turun lagi. Seperti itu untuk Ethena di time frame weekly-nya, jadi secara time frame weekly, structure-nya itu bearish. Untuk supportnya ada di kisaran 0,2219 sampai 0,194. Jadi ini untuk support di Ethena di time frame weekly-nya. Sekarang kita akan bahas ke time frame daily. Secara time frame daily, ini adalah supply terakhirnya. Cuman di sini kita lihat ya, candle-nya itu sangat impulsif, jadi mungkin kita akan bahasnya dari internal structure-nya aja ya. Di sini kita tandain aja supply daily-nya di sini, karena dia dari internalnya udah break off structure. Di sini bisa dibilang dia swing low, dia break off structure-nya di sini ya. Kayak gitu. Ini bisa dibilang pullback nggak? Ini belum bisa dibilang pullback ya, walaupun dia ngambil liquidity dari bear FVG ini, tapi mungkin ini adalah supply untuk di time frame kecilnya. Jadi kita lihat aja di time frame kecilnya seperti apa. Nah, benar kan? Ini adalah supply di time frame 4 hour-nya. Ini bisa kita tandain supply di time frame 4 hour. Tapi bang, di sini ada supply lagi nih. Nah, ini bisa dibilang supply internal doang ya. Kenapa ini supply internal? Karena inducement-nya itu terjadi di sini guys. Ini dia bikin channeling dulu sebelum akhirnya dia melanjutkan penurunan gitu. Jadi bisa dibilang di sini dia bikin internal structure, baru habis itu dia external structure-nya break off structure dan melanjutkan bikin lower low kayak gitu ya. Aduh bang, pusing bang, IDM lah, apalah. Sabar ya guys, namanya juga technical analysis, sama kayak kerjaan lainnya, itu ada istilah-istilah yang technical, namanya juga technical analysis ya. Ini supply 4 hour-nya, dia secara internal udah MSS tuh bullish. Tinggal kita lihat dia ngasih reaksi nggak dari demand ini. Oke, ngasih reaksi ya. Di sini dia ngasih reaksi, ada kayak semacam konsolidasi ya, tapi di sini penurunannya agresif. Jadi mungkin gua nggak akan taking long di Ethena. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Secara 1 hour sih dia ya di sini ya bullishnya ya. Di sini bullishnya, tapi secara internal dia udah back to bearish di sini. Lumayan kasihan ya, Ethena tuh masih dalam tekanan jual yang luar biasa gitu. Di sini supply 1 hour-nya. Di sini ada Hopium, dia sempat naiknya itu kencang banget, naik 31%. Dia MSS tuh bullish, dan sekarang itu ada tanda-tanda dia itu mau melakukan kenaikan lagi ya. Mungkin per sekarang boleh, untuk pilih biasnya itu bullish boleh. Walaupun dia secara time frame 1 hour itu dia bearish ya. Tapi di sini, ini strukturnya dia lebih kuat, itu dia bullish gitu. Walaupun secara internal dia still bearish. Jadi mungkin kita bisa expecting dia bisa bikin lower low dulu nih, di time frame 15 menitnya. Mungkin kayak gini dulu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kan supply-nya itu berpindah nih, jadi di sini, ya kan? Nah, ketika dia berhasil untuk take out supply di internalnya ini, baru kita mungkin bisa manfaatin dengan melakukan long di pullback-nya, kayak gitu. Kalau misalnya Ethena belum MSS to bullish di internal structure-nya, jangan kita buru-buru long, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethena. Untuk supply 1 hour-nya ada di angka 0,2841 sampai 0,3014, dan untuk support bawahnya itu ada di angka 0,2359 sampai 0,2165. Ini baru banget di retest, cuman kita masih belum ngelihat reaksi yang signifikan nih. Terus habis itu secara 4 hour, kita bacain juga supply-nya. Secara 4 hour supply-nya itu di angka 0,3386 sampai 0,3601. Dan untuk supply daily-nya itu ada di angka 0,5343 sampai 0,4939. Ini untuk Ethena bisa dibilang masih mix ya. Jadi kalau misalnya kalian nyangkut, jujur gue nggak tahu ini bakalan pergerakannya itu bakalan kayak gimana. Karena secara tren pun ya, secara gambaran besar dia cuman konsolidasi gitu.
Walaupun secara time frame daily, 4 hour, 1 hour dia itu bearish. Jadi ya mungkin expecting dia bisa bikin lower low secara jangka panjangnya. Kalau misalnya dia breakdown dari support ini, support yang tadi kita udah bahas, kalau misalnya dia breakdown nih, closing secara daily aja di bawah 0,1940, mungkin perlu dikonsider untuk melakukan cut loss di Ethena, karena dia masih bisa dibilang tekanan jualnya itu agresif gitu. So be careful kalau misalnya kalian masih punya barang di Ethena. Ini support yang boleh dikonsider juga di angka 0,2221. Tapi bang, kalau misalnya dia mantul gimana bang? Kalau misalnya mantul, mungkin boleh consider untuk taking profit atau exit secara berkala di area SNR ini. Area SNR-nya di angka 0,3164 sampai 0,3774. Yang sejalan juga di supply 4 hour ini ya. Yang tadi kita udah mention. Dan supply daily-nya menurut gue ya, sama kayak altcoins lainnya, gue ngelihatnya unlikely Ethena bisa sampai ke supply daily ini, so be careful ya. Kalau misalnya nyampe ke supply daily ini, ya mungkin itu adalah harga yang bagus untuk exit gitu, supply daily ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tarik Fibonacci ya, mungkin kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, kan supply daily ini adalah retracement 62%-nya nih. Udah masuk ke area OTE. Jadi, sangat wajar kalau misalnya ada selling pressure dari supply daily ini. Itu pun kalau nyampe ya, karena kalau misalnya dari sini ke supply daily ini berapa persen nih naiknya? Naiknya 100%. Unlikely sih. Very unlikely. Tapi kalau misalnya kalian mau tunggu ya boleh. Tapi perlu diingat, kita udah di Q4 2025, sentimen bear market itu sangat tinggi. Dan kalau untuk gua pribadi, jangan hold altcoins di bear market, karena kita nggak tahu turunnya itu sampai mana, kayak gitu. Seperti itu ya untuk ENA. Sekarang kita akan bahas ke Pipin. Koin apa nih Pipin? Ini gue bahas Pipin ini karena ada yang request ya. Bahas koin Pipin bang. Banyak yang bahas sosial media X yang bilang the next Shiba. Soalnya saya juga cek dari sejak Black Swan 10.10 itu sudah naik hampir 4.000%. Oke, Pipin udah naik lebih dari 4.000% semenjak Black Swan event 10.10. Oke, sekarang kita bahas dulu dari coin market cap ya. Pipin itu market cap-nya 183 juta, dia ranking 215 dari market cap ya. Jadi ini secara market cap bisa dibilang kecil banget ya. Terus di sini max supply-nya itu infinity ya. Max supply-nya itu ini nggak tahu ya, infinity atau dia nggak ada datanya, gue nggak tahu. Untuk circulating supply-nya bla bla bla. Oke, sekarang kita lihat dari market cap-nya dulu coba. Oke, market cap, price sama ya. Dia kayak nggak ada nambahin supply, so lumayan bagus. Dan koinnya itu udah ada dari tahun lalu ya, dari tahun lalu September 2024. Oke. Jadi key points-nya adalah Pipin ini itu kripto yang market cap-nya kecil dan rankingnya itu 215. Even dia nggak masuk di top 200 ya. Jadi sangat perlu hati-hati karena volatilitasnya itu bakalan gila banget. Karena ya market cap-nya kecil, gampang digoreng gitu. Sekarang kita akan bahas dari price action-nya. Kita akan bahas dari time frame weekly dulu. Gue nggak akan bahas dari fundamental ya, karena gue nggak tahu ini Pipin koin apaan. Mungkin ini meme coin. Jadi ya kalau misalnya meme coin nggak ada fundamental mungkin ya. Jadi gitu gue berpikirnya mungkin dia adalah meme coin ya. Coba kita lihat. Ya bener ya. Dia memes, Binance Alpha, Pump Fund Ecosystem. Jadi ini very high risk ya. Kalau misalnya investasi menurut gue jangan terlalu besar di koin ini. Mungkin kalau 0,5%, 1% dari porto it's still okay. Tapi kalau misalnya all in, jangan ya. Ini berbahaya sekali. Secara time frame weekly dia bullish. Coba kita lihat sekarang ke time frame daily-nya. Secara time frame daily dia juga bullish. Di sini dia one swing. Ini kalau misalnya dari external structure sih nggak bisa dibahas ya, karena ya kenaikannya very agresif gitu. Di sini dia MSS to bearish lagi. Oke, di sini dia konsolidasi doang ya. Terus habis itu dia MSS to bullish-nya bisa dibilang di sini nih, karena dia bikin lower high, lower low, terus habis itu dia bikin high, low, higher high, terus habis itu dia bikin lower low lagi, dan habis itu di sini dia mau bikin lower low, nggak mampu, closing di bawah sini, dia bikin higher high. Oke, jadi bisa dibilang Pipin ini dia bullish ya, tapi bullishnya itu banyak pergerakan yang luar biasa signifikannya nih. Ini sebenarnya di internalnya dia udah MSS to bullish di sini nih. Oke, dia MSS to bullish di sini, dia naik 400%. Kalau misalnya kalian ngelihat koin seperti ini adalah contoh koin red flag. Kenapa red flag? Soalnya dia pergerakannya kayak gini nih. Naiknya agresif, turun agresif. Naiknya agresif, turun agresif. Di sini dia naik berapa persen nih?
Sehari dia naik 167%, terus habis itu dibawa turun lagi ke sini. Gila banget. Gila bro. Hati-hati ya nih. Oh, ini nih. Dia naik 200%, terus habis itu dibawa turun lagi 66%. Ini orang-orang yang beli di sini, aduh turun, panic selling, dia naik lagi. Crazy. Jujur gue bingung ya mau technical analysis seperti apa kalau misalnya kondisinya seperti ini. Kita bahas dari internal aja deh, karena pergerakannya seagresif ini. Menurut gue sih jangan diinvestasiin ya, karena very high risk. Dan ini meme coin. Meme coin di ekosistemnya pump fund. Jadi mungkin ya kalau misalnya di tradingin boleh, karena trading kan kita tahu ya resikonya segitu-segitu aja gitu. Jadi jelas ada stop lossnya. Kalau investasi ya seperti yang kita tahu ya, dia udah naiknya kenceng banget. Di sini kan whale-nya itu akumulasi, terus habis itu di mark up harganya. Gampang loh buat whale untuk mark up harga altcoins yang market cap-nya itu cuma ratusan juta. Itu gampang banget. Karena duit mereka banyak gitu. Tinggal mereka gelontorin aja langsung beli Pippin sebanyak-banyaknya, harganya itu langsung otomatis ke markup. Mereka markup harganya, di sini gue yakin mereka udah mulai taking profit secara berkala. Ini gue yakin banget kayak gitu. Kenapa? Karena ya whale buat apa markup harga? Whale itu markup harga supaya retail-retail itu kayak tertarik. Wah gila, ini koin di saat Bitcoin itu turun, dia malah ngepump sendirian. Wah ini udah pasti penggantinya Bitcoin, penggantinya Shiba, penggantinya Doge. Nah, mereka tuh markup harga supaya tercipta narasi seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya retail itu tertarik dan akhirnya beli Pippin. Biar apa retail tertarik dan beli Pippin? Supaya whale-nya bisa exit gitu. Jadi mereka menciptakan liquidity, menciptakan orang-orang FOMO, supaya mereka ketika jual, itu banyak yang beli gitu. Dan baru habis itu ketika mereka ngerasa, oke, udah cukup nih profit kita. Habis itu dibantai lah retail, dia jual seluruh barangnya, terus habis itu rug pull. Ini udah sering banget kejadian seperti ini. Jadi menurut gue jangan terlalu percaya sama narasi-narasi the next Shiba, the next Bitcoin, the next bla bla bla. Justru kita perlu hati-hati ketika udah ada good news di koin yang kita pegang. Apalagi altcoins gitu. Apalagi meme coins gitu. Karena apa ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau di crypto, good news is bad news. Sama kayak cerita Doge yang waktu itu gue udah sempat bahas ya. Ketika Elon Musk itu datang ke interview TV, orang-orang udah expect tuh, wah ini Elon Musk bakalan nyebut Doge bakalan ke $1. Pada saat Elon Musk itu masuk ke TV, itu justru Doge itu dijual secara masif gitu, mengalami sell off gede-gedean, dan sampai detik ini Doge itu belum nyampe ke $1. Bahkan supply-nya itu bertambah ya. Jadi ya be careful lah guys. Be careful sama meme coins. Karena ya meme coins, koin lucu-lucuan, bukan buat investasi serius, dan pastikan kita mengerti resikonya di situ. Oke, sekarang kita bahas secara 4 hour. Secara 4 hour ini demand-nya masih jauh banget. Kalau misalnya kalian FOMO, jangan FOMO seperti yang gue bahas tadi. Meme coins nggak perlu FOMOin meme coins gitu. Karena setiap hari akan selalu ada koin yang nge-pump, selalu akan ada whale yang akan nge-mark up harganya supaya mereka bisa exit gitu. Dan akhirnya ya retail bakalan belinya dipucuk lagi gitu. Seperti itu ya untuk Pippin. Jujur gue bingung mau bahas apa lagi karena price action-nya seperti ini gitu. Ini menurut gue nggak bisa dianalisa. Kenapa? Ya dia harganya baru akan bergerak ketika whale-nya itu melakukan aktivitas gitu. Kayak di sini whale-nya nggak ada aktivitas. Whale-nya aktivitas beli, aktivitas jual, aktivitas beli lagi, nggak ada aktivitas gitu-gitu guys. Jadi kayak ya not interested lah. Terlalu banyak manipulasinya gitu. Dan kalau misalnya di tradingin pun nggak bisa ya, koin seperti ini nih nggak bisa di tradingkan. Karena ya kita nggak tahu whale-nya itu bakalan ngapain di sini nih. Bakalan nge-pump kah, bakalan ngedam kah gitu. Walaupun ya di sini kelihatannya ini ya strong ya. Kelihatannya strong banget nih dari dam 10-10. Tapi seperti yang gue bilang, koin yang market cap-nya kecil itu gampang banget untuk whale-nya itu mark up harganya gitu. Selling pressure sebesar apapun di sini tuh nggak akan terlalu berpengaruh gitu buat mereka. Karena market cap-nya itu kecil. Seperti itu ya, jadi be careful. Ini sekarang harganya itu di angka 0,18. Mungkin kalau misalnya dia bisa sampai, mungkin bisa sampai ke 0,33. Itu boleh kalau misalnya kalian punya barang di Pippin, boleh pertimbangkan untuk exit secara berkala gitu. Dan secara 1 hour pun dia masih strongly bullish di sini.
Ini adalah demand terakhirnya di 0,127 sampai 0,116. Kalau misalnya dia closing secara 1 hour di bawah sini, boleh diconsider untuk cut loss, karena kita nggak tahu dia bakalan turunnya itu sampai mana. Dari sini, ke demand 1 hour ini masih turunnya 30%-an. Kalau di bawah sini 36%. Kalau misalnya dia sampai ke demand 4 hour, ini demand 4 hour-nya di sini deh. Secara internal di sini. Kalau misalnya dia nyampe ke demand 4 hour, itu turunnya itu sampai 65%. Kalau di bawah demand 4 hour-nya di angka minus 75%. Padahal range-nya itu cuma segini doang gitu, tapi turunnya signifikan sekali ya. So, hati-hati, Pipin ini adalah koin meme. Jadi sangat wajar kalau misalnya pergerakannya kecil aja, dia persentasenya itu gede gitu. Demand 4 hour-nya itu ada di angka 0,06 sampai 0,04. Jangan FOMO di sini. Kalau misalnya kalian FOMO pun ingat, orang-orang yang beli di sini tuh udah cuannya berapa persen? 1000% lebih. Even di sini, orang-orang masih cuan 694%. Jadi ya jangan FOMO gitu. Seperti itu ya untuk pembahasan Pipin. Akan selalu ada koin-koin seperti ini, jadi pahami narasinya. Kalau misalnya pergerakannya seperti ini ya berarti whale-nya itu lagi cari exit liquidity gitu. Gampang buat mereka itu untuk nge-pump, nge-mark up harganya seperti ini. Seperti itu ya. So, mungkin kayak gitu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.